Halo teman-teman, hari ini kita balik lagi main-main ke DPRD Kabupaten Karawang. Nah sekarang saya ketemu sama Kang Akmaludin. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Karawang dari fraksi Golkar yang hari ini ditempatkan di Komisi 4. Kebetulan Kang Akmal ini baru masuk di DPRD beberapa bulan lalu ya Kang? Iya. Beliau menggantikan posisi almarhum Pak Haji Anda Suhanda yang pada awal tahun lalu meninggal, ya kan? Dan secara aturan memang ketika anggota DPRD ada yang meninggal atau mengundurkan diri akan digantikan oleh calon legislatif yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya. Nah, kalau Kang Akmal kalau nggak salah dulu di Pileg 2019 itu menempati posisi keberapa sih Kang? Kalau perolehan suara kita kemarin di posisi 4 besar perolehan suara. Kebetulan kan kemarin almarhum Pak Haji Anda meninggal, di bawahnya yaitu Pak Haji Rahmat menjadi kepala desa dan dia lebih memilih jabatan kepala desa dan akhirnya alhamdulillah jatuh ke kita. Oh, jadi karena seperti yang kita ketahui gini, Kang Akmal ini kan dari daerah pemilihan 5 yang meliputi Cikampek, Kota Baru, Banyusari, Jatisari, sama Tirtamulya. Nah, dari fraksi Golkar sendiri terpilih 2 orang waktu itu ya. 2 kursi. 2 kursi. Ya. Teh Fitri Meilinda sama almarhum Pak Haji Anda. Kang Akmal sendiri sebenarnya di posisi keempat waktu itu. Bukan ketiga. Tapi yang uniknya kehadiran Kang Akmal ini di DPRD Kabupaten Karawang menambah anggota DPRD muda, anggota Dewan Muda di parlemen. Karena seperti yang kita ketahui ada beberapa orang anggota Dewan Muda di Karawang dan Kang Akmal hari ini menjadi salah satunya. Nah Kang, kalau boleh tahu usia berapa nih sekarang? Kalau usia kita sekarang 33 tahun. 33. Masih pemuda lah. Alhamdulillah. Apalagi tampang juga masih sangat muda kan? Alhamdulillah. Kalau cewek-cewek lidik dikit kayaknya terpesona gitu kan. Udah berkeluarga? Udah. Anak berapa? Baru 1. Istri? Insya Allah 1. Oh, gak ada rencana nambah anak? Nambah anak. Insya Allah kita programin lagi berikutnya. Kalau nambah istri? Nggak, bercanda aja ya. Kalau bagian yang ini bercanda aja sebenarnya. Takut istrinya nonton nanti marah kan. Berarti kalau 2019 itu masih 31 memutuskan untuk ke dunia politik. Memang di keluarga ada kan? Iya, basic awal kita ya orang tua kan bergerak di bidang politik, terutama di Partai Golkar yang hari ini salah satunya menjadi mesin dan kendaraan kita di parlemen. Gitu. Oh jadi memang orang tua Kang Akmal sendiri, mohon maaf nih, ayah, ibu? Ayah. Oh, jadi ayah dari Kang Akmal sendiri memang sudah berkarir di politik. Betul. Pernah jadi anggota dewan juga nggak? Enggak. Oh, dia hanya pengurus partai politik aja, aktif di partai politik. Iya. Tapi mendelegasikan anaknya lah yang masih muda untuk mencalonkan di 2019. Yes, alhamdulillah hari ini sudah dilantik ya. Alhamdulillah. Nah Kang, kalau ngomongin ini banyak juga sebenarnya kok bisa sih sekarang itu parlemen banyak diisi oleh anak muda. Nah, alasan Kang Akmal sendiri nih memutuskan berkarir di dunia politik itu apa sih? Ya, mungkin itu tadi basic pendidikan dari lingkungan keluarga yang notabene adalah orang tua sebagai kepala keluarga merupakan
pengurus partai di Partai Golkar. Kemudian ya kita di bidang pendidikan mengambil ilmu hukum kemarin di Unsika. Alhamdulillah itu merupakan modal dasar dan niatan kita untuk mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dan bermanfaat bagi kemaslahatan orang banyak. Nah, pertanyaannya, emang nggak bisa kan ngabdi ke masyarakat, ke bangsa, ke negara tanpa harus masuk di parlemen? Justru menurut kita yang udah dibentuk dari awal oleh orang tua kita untuk terjun dan menikmati di dunia politik ini, bahwa pengabdian di dunia politik sangat luar biasa, terutama bagi kemaslahatan kemajuan di wilayah kita dan masyarakat kita. Itu merupakan apa ya, menurut kita tuh bahwa politik mencakup semua bidang dan itu terangkum di dalam kebijakan politik itu. Bu, berapa bulan sih hari ini? Sampai hari ini sudah berapa bulan sih pasca dilantik tuh? Alhamdulillah baru jalan sebulan ya mungkin. Gimana nih sama suasana di DPRD? Ada yang bedakah sama yang sebelumnya? Luar biasa. Alhamdulillah kita disambut baik oleh senior-senior kita, teman-teman kita di keluarga besar DPRD Kabupaten Karawang. Kita sangat diterima dan alhamdulillah dari awal kita dilantik kemudian terus running, kerjaan sangat luar biasa gitu. Biar semua bisa tahu, boleh dong Kang cerita sebelum jadi dewan itu kesibukan Akang itu apa sih? Ya kita dari awal dari pertama jadi mahasiswa kita sudah bergerak di bidang sosial, kontrol di masyarakat, terutama di organisasi-organisasi, salah satunya di Karang Taruna, kemudian di Komite Nasional Pemuda Indonesia, kemudian di organisasi masyarakat. Itu juga merupakan bagian dari sebuah rangkaian untuk bisa ternyata mencapai ke arah sini, gitu, ke arah legislatif ini. Gitu. Itu keseharian kita kemarin-kemarin sebelum beraktivitas hari ini. Di samping kita juga pernah jadi karyawan swasta waktu itu. Buruh karyawan swasta di anak perusahaan Pertamina waktu itu. Alhamdulillah ya 2017 resign, masuk langsung ke pendaftaran legislatif ini. Kalau secara waktu lebih sibuk di parlemen atau yang sebelumnya? Sama aja sih sebenarnya, tergantung kita menyikapi dan mensyukurinya. Karena memang sama-sama ke masyarakat dia, kan? Mungkin kalau dibandingin sama pas jadi buruh beda jelas itu waktunya sangat teratur sedangkan hari ini kan kita dari pagi bisa sampai malam waktu kerjanya gitu, bahkan ya terus-terusan gitu. Jadi setelah beberapa bulan di parlemen masih bisa tidur normalnya nih. Kan kalau orang tidur normal 8 jam. Nah, setelah beberapa bulan di parlemen ini masih bisa nggak sih tidur normal seperti itu? Ya sebenarnya bisa aja sih, tergantung kita itunya. Cuman ya emang kadar istirahat tidur kita agak berkurang hari ini dengan padatnya jadwal di parlemen ya, di parlemen Kabupaten Karawang mungkin itu. Nah, ada juga nih kalau masyarakat yang pengen tahu, ya kan, biar sekalian nggak usah saya nih yang ngejelasin ya, biar Kang Akmal aja yang ngejelasin kegiatan dewan selain ngantor, rapat dan kunjungan itu apa aja sih Kang? Kegiatan dewan ya. Karena kan
fungsi dewan sendiri ada 3, ya kan, ada 3 fungsi dewan. Budgeting otomatis bakal rapat, Ya. ya kan. Legislasi, pembuatan aturan-aturan juga banyaknya di rapat. Nah, controlling ini kan rapatnya di mana gitu. Nah, kalau Kang Akmal sendiri setelah beberapa bulan ini kan jelas seperti yang dibilang, waktu istirahat berkurang. Nah, biar masyarakat bisa tahu kenapa kok bisa berkurang setelah rapat itu, Kang Akmal ngapain, ya kan, biar masyarakat tahu juga. Selain kegiatan tadi yang sudah disebutkan oleh Jaki sendiri, bahwa ada kita di controlling, budgeting, kemudian penganggaran, ya di situ cakupannya sangat luas, terutama agar kemanfaatan dan kemaslahatannya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi harus banyak-banyak ke masyarakat. Iya, seperti itu. Harus banyak turun ke masyarakat. Kita menyerap segala informasi, keluhan dan apapun itu di masyarakat, dan kita tampung, kemudian kita salah satunya kita perjuangin. Nah, kan ada nih momen yang diberikan oleh parlemen sendiri untuk anggota dewan untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat, yaitu lewat agenda reses yang digelar kalau kabupaten itu 2 kali ya, setahun atau 3 kali, 2 kali setahun kalau nggak salah kan. Nah, proses cukup nggak sih waktunya buat menyerap aspirasi itu, atau perlu waktu tambahan sehingga di luar reses pun ya harus turun lagi ke masyarakat? Reses sendiri merupakan ajang kita bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat akar rumput di dapil kita, gitu. Sebagai anggota DPRD, kita wajib menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, terutama melalui kegiatan-kegiatan reses ini. Menurut kita reses-reses ini wajib kita tambah, gitu. Ditambah jedanya, ditambah waktunya. Jadi nggak cukup nih. Reses kan cuma 1 minggu kalau nggak salah, cuma 6 kali pertemuan. Masyarakat yang harus ditemui banyak kah? Banyak banget ya. Iya. Makanya ya itulah, kalau supaya teman-teman semua juga tahu. Jadi kalau Kang Akmal langsung gitu kan, nah, dewan milenialsnya langsung yang bicara, biar percaya. Jadi gak usah saya yang bicara gitu kan. Yang saya tahu juga sebenarnya kan seperti itu. Jadi ketika anggota dewan itu sebenarnya gak punya waktu libur. Benar. Ya kan? Kerjanya 25 jam sehari. Reses 6 hari nggak cukup. Tetap di luar reses harus turun lagi. Nggak turun pun masyarakat yang ke rumah. Benar. Luar biasa. Ya, begitulah teman-teman. Kita sedikit tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Kang Akmal. Mungkin di lain waktu Kang Akmal kita bisa tambah banyak lagi yang kita bahas tentang Kabupaten Karawang dan lainnya gitu kan. Siap. Dan perkembangannya. Terima kasih Kang Akmal. Siap. Makasih.